Saya bilang yang paling mendasar, yang semua orang sudah tahu adalah income protection. Artinya si kepala keluarga, pencari nafkah, income-nya harus diproteksi, ya. Saya rasa Bapak bukan di level itu, saya bilang, ya. Kalau Bapak ada apa-apa, anak Bapak juga nggak usah takut, pasti masih bisa melanjutkan hidup. Saya bilang Bapak bukan di level ini, ya. Orangnya pasti akan merasa tenang, dia merasa tidak akan diuber, ya. Habis itu, saya bilang sebenarnya tingkat kedua adalah asset protection. Asset protection ini adalah untuk menjaga aset-aset yang udah dikumpulkan. Jangan sampai suatu saat dibayarkan ke dokter, betul ya? Saya bilang tapi mungkin Bapak masih di sini atau mungkin juga udah enggak. Karena mungkin Bapak udah sedia uangnya buat kalau sakit kritis bisa berobat ke Singapura atau kemana. Ya, mungkin Bapak bukan di level ini juga, saya bilang, ya. Tapi Pak, ada satu fungsi yang terakhir yang sangat unik dan banyak orang belum tahu Pak, yaitu asset creation Pak. Jadi fungsi asuransi itu ternyata bisa melipat gandakan aset kita buat anak-anak, supaya anak-anak kita lebih kaya lagi. Nah, saya rasa Bapak perlu tahu mengenai yang ini Pak, saya bilang. Orang kalau misal orang kaya, ada unsur greed-nya, dia pasti, oh iya, kayak gimana tuh caranya bisa melipat gandakan aset kita, ya? Nah, saya akan bermula dengan saya bilang, Pak, Bapak sekarang kerja cari uang, betul ya? Untuk apa Pak? Yang jelas bukan buat makan kan, saya bilang. Untuk makan pasti udah bukan untuk makan lah. Saya rasa untuk beli aset bener nggak Pak? Untuk nambah lagi asetnya semakin lama semakin banyak, ya? Terus nambah terus asetnya, tambah terus ya, buat apa saya bilang Pak? Ya, pertama mungkin untuk dinikmati sendiri di hari tua, ya. Saya bilang itu nggak Pak, betul ya. Pasti. Tapi ujung-ujungnya nggak mungkin kita nikmatin semua, pasti juga nggak habis aset untuk dinikmati sendiri. Atasnya dia nggak ada. Kira-kira buat apa? Untuk warisan kepada anak kan ujung-ujungnya kan pasti tinggalin buat anak kan. Nah Pak, saya hari ini mau bahas aset yang kedua ini Pak, yang aset warisan ini, ya. Nah, saya langsung gambar seperti ini, ya. Contoh, Bapak mau nambah aset buat anak, belilah properti, misalnya ya. Properti senilai 5 miliar. Teman-teman nanti tinggal lipat aja kalau orang kaya nanti tambahin 0 ya, 50 miliar gitu ya. 5 miliar belum apa-apa harus DP 30% kan kalau beli properti. Kita harus siapin DP 1,5 miliar. Setelah itu sisanya kita cicil 3,5 miliar. Betul nggak begitu? Betul ya? Nah, kalau cicilannya dengan bunga 10% selama 15 tahun, cicilannya sebesar 37 juta per bulan. Ini udah dihitung ya teman-teman ya. Hafalin aja angkanya ya. Kalau mau presentasi 50M nanti ini 370 ya. 37 juta per bulan. Boleh teman-teman boleh hitung pakai financial calculator, loan kalkulator ya, nanti akan ketemu angka ini ya. Kalau lihat begini, yang memberatkan apanya nih? DP-nya. DP-nya yang memberatkan, betul nggak? 1,5 miliar. Ini dari developer A. Sekarang ada developer B menawarkan lebih menarik. Gimana caranya? 5 miliar, nggak usah pakai DP. Wow, keren ya, nggak usah pakai DP ya. Yang dicicil 5M. Dengan 10% dan 15 tahun, pastinya cicilannya jauh lebih besar daripada 37, betul nggak teman-teman? Karena kan nggak pakai DP, ya kan? Yang dicicil kan lebih besar. Cicilannya itu 53 juta per bulan teman-teman. Sudah dihitung. Kalau misalnya yang kedua ini, memang tidak ada DP, tapi yang memberatkan adalah cicilannya. Betul ya teman-teman? Betul ya? Saya bilang, kalau ada developer C yang menawarkan aset untuk anak Bapak ya, Bapak mau nambah aset buat anak ya, 5 miliar, tidak pakai DP, yang dicicil 5M juga, tapi cicilannya jauh lebih ringan, 6,25 juta per bulan.
Kira-kira menarik nggak Pak? Kalau dia punya uang segini, dia bisa punya 9 kali loh properti yang 5M. Berarti bisa punya 45M, gede banget. Ya, kalau dia memang mampu cicil 53, ini bisa 45M. Kita lihat ilustrasinya teman-teman. Ini bukan sulap, bukan bohong. Ternyata memang benar ya. Next slide. Next slide. Nah, ini properti ABC, usia 40 tahun, UP-nya 5 miliar, cicilannya hanya 6,25. Yang dikasih lihat kepada klien hanya manfaat meninggal, tabel manfaat meninggal teman-teman, nggak usah kasih lihat nilai tunai. Karena nilai tunai memang nggak boleh dilihat, ya kan? Dia kan memang udah nyicil buat anaknya. Jadi kalau kejadian meninggal, hari pertama langsung ada 5 miliar. Terus orangnya bilang, properti, kalau gue beli properti kan harganya naik, betul nggak? Ini juga naik. Coba lihat di tahun ke-10. Udah dapat 5,8 ya, kalau yang sedang udah 5,6. Coba ke 20 tahun, sudah naik menjadi 6,8 atau 8,6. Ya, jadi ini juga propertinya naik. Betul ya teman-teman ya? Oke. Ini cara presentasi properti ABC, teman-teman bisa pakai jual kepada orang kaya, teman-teman. Bisa dipakai? Bisa.